Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayanti, saya dari kelas 11 MIPA A. Jadi di sini saya akan menjelaskan inti sel. Jadi ini yang gambar saya buat. Jadi kalau misalnya ini kurang jelas, saya akan ngasih gambar yang seperti ini. Ya, seperti itu. Jadi kita langsung aja. Jadi, nukleoplasma berfungsi sebagai media supensis untuk semua organel dalam nukleus dan juga membantu menjadi bentuk dan struktur inti. Salah satu fungsi lainnya adalah bahwa ia bertanggung jawab untuk mengangkutan bahan yang penting untuk metabolisme dan fungsi sel. Lanjut sekarang, nukleus atau inti sel adalah bagian dari sel yang menampung materi genetik seperti DNA dan RNA. Fungsi inti sel yang paling utama ialah untuk melindungi atau menjaga integritas gen dan untuk memimpin kegiatan di dalam sel dengan cara mengatur proses atau fungsi gen. Dan di sini ada membran inti, adalah membran yang membungkus inti pada sel. Lanjut kita ke samping, yaitu retikulum endoplasma kasar atau RE. Disebut demikian karena banyak berisi dengan ribosom dan fungsinya mengisolis dan membawa protein tersebut ke bagian-bagian sel lainnya. Ribosom adalah salah satu organel yang berukuran kecil dan dapat dalam sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Di dalam sel, ribosom tersuspensis di dalam sitosol atau terikat pada retikulum endoplasma kasar atau pada membran inti sel. Lanjut kita ke retikulum endoplasma halus (RE). Di antara fungsinya adalah produksi protein dan steroid, pemeliharaan membran plasma, dan jalur bagi molekul untuk bergeraknya bersamaan. Lanjut ke mitokondria. Mitokondria merupakan organel tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel pada makhluk hidup. Selain itu, terdapat fungsi seluler lainnya seperti metabolisme asam lemak, biosintesis pirimidina, homeostasis kalsium, transduksi sinyal seluler, dan juga sebagian penghasilan energi. Lanjut ke membran sel. Membran sel adalah struktur universal yang dimiliki oleh semua jenis sel, membentuk lapisan antara muka yang disebut membran plasma, yang memisahkan sel-sel dan luar lingkungan sel, terutama untuk melindungi sistem inti dan kelangsungan hidup sel-sel yang bekerja dalam. Lalu sekarang kita ke sitoplasma. Sitoplasma adalah tempat menyimpannya bahan kimia untuk metabolisme sel seperti protein, lemak, dan enzim. Sitoplasma berfungsi sebagai kerangka sel. Hal ini karena sitoplasma merupakan tempat organel-organel sel dilindungi sehingga memberikan bentuk pada organel-organel sel di dalamnya. Kita ke lisosom. Lisosom adalah organel sel berupa kantong terikat membran yang berisi enzim hidrolitik yang berguna untuk mengontrol pencernaan intraseluler pada berbagai keadaan. Semua enzim tersebut aktif pada pH 5. Fungsi utama lisosom adalah endositosis, fagositosis, dan autofagi. Lanjut kita ke sentriol. Fungsi sentriol adalah sebagian organel yang berfungsi untuk pembelahan sel. Sentriol hanya terdapat di sel hewan. Sebelum terjadi pembelahan, sentriol masih merupakan sentrosom. Lanjut, yang terakhir kita ke aparatur Golgi atau disebut juga dengan badan Golgi, adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel, dan struktur ini dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa. Mungkin sekian video dari saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.